kekuatan umat Islam. Makanya perempuannya digituin. Ditutupin kepalanya. Begitu. Itu aslinya Dan seperti sekarang, itu. Lalu kemudian berkembang. Jadi katanya menutup aurat lah begitu. Tambah lagi ada pebisnis jilbab lah tiap hari hmm, promosi. promosikan itu. Kemudian tambah lagi dibikin hadis-hadis. Kalau perempuan kelihatan rambutnya sehelai saja maka akan 70 tahun di neraka. Perempuan yang menampakkan satu helai rambutnya kepada seorang yang bukan muhrimnya akan dihukum 70 tahun di neraka. Tapi Itu hal hadis itu yang juga saya manfaatin. Karena dulu begini. Dulu saya itu punya pegawai muslimah. hmm, Dia kalau habis dari kamar mandi, itu rambutnya itu numpuk di selokan air. Saya bilang nah sama dia, contoh. kamu tahu nggak menurut hadis satu helai rambut wanita itu akan 70 tahun neraka. Dia ketawa dia, nggak percaya. Saya tunjukin hadisnya. Setelah saya tunjukin hadisnya, besok dia rambutnya tidak numpuk lagi di situ. Ada hadisnya. Ya Allah, nggak kayak kemarin aja waktu sholat ya. Contoh apa, semoga aja bisa diperbaiki itu ya. Mungkin nggak sih kalau diperbaiki kayak gitu, aturan kayak gitu kayak Bunda juga tadi lihat yang Edis membahas duduk gitu, eh, duduk Tahiyat apa itu. tahiyat awal dengan tahiyat akhir gitu. Hmm. Dan yang mirisnya muslimnya si bapaknya nggak bisa jawab, itu sedih dan Bunda juga nggak tahu gitu Bunda yang lakukan. Bunda pernah sholat dulu di kilometer berapa mau kelihatan rambut sedikit itu disuruh ulang sama teman Bunda yang kamu lu nggak sah, lu nggak sah, kenapa rambut lu kelihatan, tapi kita nih kayak udah kayak robot kali, udah kayak langsung kita sholat lagi sepertinya, aduh udah selesai nih maksudnya apa ya gitu. Ini kayak rambut kelihatan sedikit aja katanya nggak diterima. Tapi setelah setelah Bunda melalui sakit itu, Bunda bertanya, sepertinya dengan Tuhan itu nggak ada ukuran waktu, nggak perlu harus subuh, duhur, asar, maghrib, isya gitu kan. Terus bahkan itu yang Bunda pelajari agama pun kita sholat isya itu untuk Nabi Isa. Ya kan, artinya kita juga mengimani gitu kan. Nah, nggak ada ukuran waktu gitu, kenapa harus ada waktu? Kapan aja kita bisa ingat sama Tuhan gitu kan. Nah Ya. itu kadang-kadang Jadi ada kalau kita pertanyaan, tapi berbicara tentang mudah-mudahan agama Kristen, Bunda Oci, ya. Jadi kekristenan itu bukan soal gerakan-gerakan badan. Datang kepada Tuhan itu bukan wah iya. bawa gerakan begini. Kalau begini dikit terus Tuhan nggak senang. Oh, salah. Harus gini. Oh, salah ada yang gini. Kan banyak itu. Segini, ada yang di depan begini. Coba kakinya harus ditekuk begini. Kan ada. Bukan perintah kayaknya, Iya. pasti ada Makanya saya makna. dalam video itu kan saya bilang begini. Kalau Tuhan di dalam Bible itu melihat hati. Tapi Tuhan di dalam Al-Quran melihat kaki. Kalau kakinya salah duduk begini, nggak sah. Nah, Setuju, setuju, betul, betul. Tuhan yang melihat hati kita, iya. nggak melihat Padahal kaki. pengabdian ibadah yang sejati itulah adalah bagaimana kita membuat dia Ya itu Allah, memerintah di hidup kita. Jadi dalam ya, agama Kristen itu ada yang namanya Holy Spirit atau Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah roh yang daripada Tuhan, ruah yang daripada Tuhan yang ditempatkan di hati. Ketika roh Tuhan itu tinggal di hati seseorang, maka roh itulah yang akan menuntun langkah kaki orang tersebut kemana dia akan melangkah. Begitu. Makanya ada yang disebut itu dengan Holy Spirit itu. Nah, bagaimana ibadah yang sejati? Bagaimana kita membuat Tuhan itu berdaulat atau menjadi raja di hidup kita, memerintah hidup kita. Ketika Tuhan memerintah hidup kita, tangan kita tidak akan mengulurkan terhadap barang yang bukan milik kita. Kaki kita tidak akan melangkah ke tempat-tempat kejahatan. Karena roh Tuhan membimbing kita. Ada lagunya itu. Tiap langkahku
diatur oleh Tuhan, sebab tangan kasih-Nya membimbingku. Ada lagunya. Nah, setelah saya dalami agama Islam, di dalam agama Islam pun itu berbicara mengenai bagaimana Allah itu memerintah. Jadi Allah menjadi raja di hati dia. Tapi caranya harus dengan menempatkan Muhammad di situ. Jadi Muhammad harus memerintah di hati seseorang muslim. Makanya kalau orang muslim sudah dikendalikan oleh Muhammad, ya seperti itu. Duduknya harus begini tangannya. Kakinya harus, tangannya harus begini. Jarinya begini. Ya kan? Kemudian kalau punya duit harus ke Arab, nyium-nyiumin batu di sana. Melempar-lemparan batu. Itulah Itu ketika Allah dan Muhammad memerintah di hatinya. Jangan lagi Allah dan Muhammad yang berdaulat, yang memerintah di hatimu. Tetapi biarlah Yesus dan Roh Kudus, Bapa, Yesus dan Roh Kudus yang memerintah di hati seseorang. Karena kita tidak berjumpa dengan Bapa, kita tidak melihat Yesus. Tetapi kita sekarang ini, zaman sekarang ini zamannya pencurahan Roh Kudus. Supaya Roh Tuhan itu memerintah di hati seseorang. Begitu. Makanya sering saya bilang 2025 ganti Tuhan gitu. Dulu kan mereka ada tagar tuh 2019 ganti presiden. Tapi gagal kan? Sampai siapa itu yang ininya besar itu, siapa itu? Yang ya Allah kami khawatir tidak ada yang menuhankan engkau lagi. Siapa sih? Siapa namanya teman-teman di kolom komentar? Siapa sih? siapa? 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 Itu yang perempuan-perempuan yang bersama-sama dengan Habib-Habib. Bukan, ada perempuan. Yang ini ya Neno besar. Warisman. Neno Warisman. Oh, Iya kan? Kan doanya kan cetar membahana itu. Ya Allah, jika kamu tidak mendengarkan doa kami khawatir tidak ada yang menyembahmu lagi ya Allah. ya itu juga kadang-kadang bingungnya itu di Islam tuh banyak aliran gitu. Jadi aliran yang keras, yang ini sementara ya Bunda juga nggak bisa terima, bukan nggak terima ya hati, kayaknya ya kayak mengucapkan Natal gitu kan, apa sih salahnya gitu kan, kenapa sampai MUI juga turun tangan gitu kan, bikin larangan, sedih sih Padahal sebenarnya. di dalam ayat yang ke-33 surat Maryam ayat 19 ayat 33 itu kalau nggak salah atau 19 dikatakan selamatlah, kata Nabi Isa itu. Isa berkata, selamatlah ketika aku dilahirkan, ketika aku wafat dan aku dihidupkan kembali. Artinya mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa ada dalilnya dalam Al-Quran. Iya, iya. Justru yang gak ada itu mengucapkan selamat atas kelahiran Muhammad. Emang Iya, makanya itu yang Bunda cari juga. Sementara kan dalam kamu nih mempengaruhi perasaan Bunda nih. Sekarang Bunda tuh sensitif banget soalnya. Kamu membuat aku jadi sekarang ngomongnya aja jadi nggak karuan. Dalam surat An-Nisa eh, ayat ke berapa 80 itu kan dibilang mengikuti barang aturan siapa yang taat kepada mentaati Rasul. sama dengan itu. Tapi Ya. kenapa bisa terpilih? Tapi mudah-mudahan nanti mungkin Bunda tanya-tanya juga sama Ustadz, nggak ada yang mau jawab. Selalu mereka bilang, ibu tuh terlalu jauh, ibu tuh ini, ibu tuh harus yakin aja ikutin, ibu susah juga sih. Imani saja gitu. Ya, Ya ya pelan-pelan nggak lah apa-apa. Bunda Bunda kan Lutfi. belajar, maksudnya banyak masukan dari kamu, dari Pak Cakra, dari mana. Seneng aja, makasih gitu kan. Ya, ya. Menjawab sebagian pertanyaan dalam hati gitu. Ya, saya cuman kutip satu ayat dalam Bible apa yang Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah kebangkitan dan hidup, begitu. Jadi
kebangkitan Yesus itu menjawab apakah benar ada kematian begitu. Karena kalau kita bicara sains, ya kan? Ya memang apakah ada kehidupan setelah kematian? Nggak ada. Kalau kita ngomong sains, emang ada gitu? Nggak ada. Orang mati selesai mati, nggak ada lagi. Tapi seperti pengalaman-pengalaman spiritual kan, yang Bunda dan apa yang terjadi sebelum orang mati. Ternyata sama orang-orang yang sudah mati. Begitu. Beberapa hari sebelum orang mati, ada orang mati yang datang ke rumah ngetok pintu. Terus si orang ini bilang, si Anu datang. Si siapa begitu. Dia nyebutin orang-orang yang udah mati. Nah, apakah itu halusinasi ataukah itu benar-benar spirit membuktikan bahwa memang dunia setelah kematian itu sungguh-sungguh ada? Itu pernah juga saya kaji seperti itu. Iya. Karena ternyata hal itu terjadi dan mereka nggak janjian. Orang di Indonesia nggak janjian sama orang di Amerika, nggak janjian sama orang di Afrika, tapi ceritanya sama. Mereka didatangi sama orang-orang yang sebelumnya mereka kenal dan sudah mati. Gitu. Sebelum mati orang ceritanya kayak Ya waktunya kembali gitu. Jadi waktu itu juga Bunda berdoanya ketika sadar, ya Tuhan kalau memang ya Allah kalau memang ini sudah waktunya, insya Allah hamba ikhlas gitu kan udah siap. Tapi kalau belum waktunya, beri kesempatan hamba untuk sembuh, insya Allah hamba akan menjadi orang yang lebih baik gitu. Itu memang cuman ada beberapa pertanyaan Bunda yang nggak terjawab gitu sampai sekarang. Ya itulah. Ya, maaf ya. Maaf belajar ya. pelan-pelan lah Bunda Oci ya. Namanya ini kan tidak semudah membalikkan telapak tangan kan. Iya. Iya. Pelan-pelan lah. Oke, Ya. begitu Bunda Oci? Ya. Makasih Oke. ya. Sama-sama Bunda Oci saya turunkan ya. Selamat malam. Selamat malam saya turunkan. Ya. Ya. Dan Anda kalau juga seorang muslimah dan Anda ingin berbagi bagaimana cerita Anda, perjalanan hidup Anda, ya boleh silakan ya ajukan permintaan. Sebentar. Ini terlalu banyak yang mengajukan permintaan naik. Saya pilih dulu ya satu ya. Azriel. Bentar, Azriel mana tadi Azriel ini? Aduh. Azriel V. Ya, silakan Azriel V. Wah, terpental Azriel V. Kita kasih naik ada Julaila. Laya. Ya, selamat malam Julaya. Ya, terpental lagi. Oke, kita kasih naik ada ini dia, Gus Adam. Kemarin dia udah seharian ini. Masih belum taubat-taubat juga dari mempertuhankan Muhammad. Ya, Gus Adam, silakan nyalakan kamera Anda. Tuhankan Muhammad. YouTube error. Bang Edi selalu membahas itu. Sebentar, saya perbaiki dulu YouTube saya ya. Aduh, error. Ya. Teman-teman muslim di bawah follow akun ketujuh saya, akun utama saya kemarin tumbang ditombak saudara.
Ternyata laptopnya kayaknya nggak tahu itu ngeblank, tiba-tiba layar menghitam, teman-teman. Gampang Bang Ya, Edis, di nanti teman-teman saya saya transfer. kasih tahu teman-teman di YouTube saya itu error. Tapi banyak orang yang merelay kok, banyak orang yang menyiarkan ini. Kalian bisa nonton di channel lain di YouTube. Nggak tahu itu apa laptop menghitam sendiri. Gimana Gus Adam? Kenapa laptopnya Tidak tahu saya, kenapa? nggak tahu. Tiba-tiba menghitam sendiri. Jadi teman-teman yang di YouTube, mohon maaf, di YouTube asli saya, teman-teman tidak bisa melihat karena menghitam. Tapi ada di YouTube lain kok itu. Karena Mungkin yang itu nyiarin ini anu. bukan cuma saya, ada banyak yang lain. Ya, apa Ya yang mau Anda ini. sampaikan ini Gus Adam? Oke, boleh saya bertanya kepada Anda? Dari kemarin bertanya terus. Kamu kemarin sudah Loh, membahas mengenai mempertuhan. Sudah sadar sekarang? tidak, karena kami Tidak. tidak pernah menuhankan. Gus Adam, Enggak Bang Edis, ini saya serius. dengar dulu Gus Saya Adam, serius. tenang. Ini kamu kalau jangan yang lain-lain dulu, biar kamu waras dulu Gus Adam. Apakah semua manusia di muka bumi ini mempertuhankan Allah? Semua umat Islam mempertuhankan Allah. Kan nggak nyambung kan? Kayak begini makanya saya males ngobrol sama kamu. Apakah Gimana semua pertanyaannya? manusia mempertuhankan Allah? Tidak semuanya. Tidak semuanya. Berarti ada yang mempertuhankan selain Allah kan? Ada. Oke, ada tidak yang mempertuhankan hawa nafsu? Ada. Ada. Apakah orang yang mempertuhankan hawa nafsu itu berdoa kepada hawa nafsu? Oh, hawa nafsuku. Gitu. Maksud begini Bang Edis, maksud mempertuhankan hawa nafsu Tenang itu. dulu, biar saya dulu yang ngatur diskusinya. Tenang. Oh iya. Apakah orang yang mempertuhankan hawa nafsu adalah menganggap bahwa hawa nafsu itu sang pencipta? Bukan. Bukan. Apakah orang yang mempertuhankan hawa nafsu adalah orang yang berdoa, meminta, memohon kepada hawa nafsunya? Tidak. Lantas apa yang dimaksud mempertuhankan hawa nafsu? Yang dimaksud mempertuhankan hawa nafsu yaitu mengikuti keinginan yang dibisikkan oleh hawa nafsu. Oke, jadi mempertuhankan adalah membuat diri Anda dikuasai, dikendalikan, dikontrol sehingga mematuhi apapun kehendak sesuatu tersebut. Betul? Betul. Iya. Nah, berdasarkan pengertian atau definisi mempertuhankan yang dimaksudkan oleh Al-Quran, bukankah kalian mempertuhankan Muhammad? Tidak. Coba sekarang saya tanya, apakah kalian menyerahkan kepatuhan, ketundukan, ketaatan kepada seorang manusia yang bernama Muhammad? Iya, karena perintah Allah. Berarti kamu mempertuhankan dia. Loh, boleh saya menanggapi Bang Edis? Coba sekarang saya tanya, kalau orang menyerahkan kepatuhan, ketundukan, ketaatan sehingga dia mengikuti hawa nafsunya, itu mempertuhan hawa nafsu nggak? Ya, sepakat. Oke, kalau orang menyerahkan kepatuhan, ketaatan, ketundukan sehingga dia mengikuti setan, berarti dia mempertuhan setan nggak? Mengikuti setan, ya. Mempertuhan setan nggak? Ya. Nah, kalau orang menyerahkan kepatuhan, ketaatan kepada Muhammad sehingga mengikuti Muhammad, berarti Mengikuti Nabi Muhammad. mempertuhan nggak? Tidak. Nah, Loh, mulai standar ganda. kan Ini betul Bang susah Edis. ini susah kalau udah begini ini susah. Saya menanggapi Bang Edis. Silakan. Begini Bang Edis, kami itu tolong jangan dipotong. Anda tadi ngomong saya dengarkan. Kan kita bersaudara walaupun kita berbeda agama.
Kita itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taat kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh untuk disembah. Tidak pernah Nabi Muhammad mengatakan innani robbi, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Bahkan Bang Edis, di dalam Bible yang berbahasa Jangan Arab, kemana-mana dulu, fokus dulu. loh. Bang Sudah Edis, bisa ditanggapi? sebentar, ini masih belum selesai. Silakan. Waalaikumsalam. Ada tamu saya Bang Edis. Sebentar ya. Alasan lagi. Sebentar. Ini ada tamu. Mereka sudah janji. Nanti kalau saya lagi ngobrol sama Edis TV, kalau udah ke pojok, bilang assalamualaikum. Kabur dia. Teman-teman, bukan karena disuruh, maka definisi itu jadi berubah. Saya kasih contoh. Ini adalah gelas. Botol, saya minum begini. Perbuatan apa yang baru saya lakukan itu? Minum. Walaupun saya ganti botolnya, saya ganti ini isinya, tetap aja perbuatan memasukkan cairan ke mulut lalu menelannya, itu disebut minum. Lalu kalau disuruh sama Allah, apakah perbuatan itu berubah jadi tidak minum lagi? Tetap sama. Perbuatan itu tetap sama, definisinya adalah perbuatan minum, meminum. Sama seperti yang kita definisikan tentang menuhankan tadi. Jika Anda menyerahkan kepatuhan, ketaklukan Anda terhadap sesuatu sehingga Anda dikontrol mengikuti dia, itu menuhankan. Walaupun itu disuruh sama Allah, tetap aja itu menuhankan. Artinya Allah menyuruh umat muslim untuk menjadikan Muhammad sebagai Tuhan kalian. Gimana sih kalian ini? Oh, itu disuruh Allah. Ya berarti Allah nyuruh kalian mempertuhankan Muhammad. Di mana ternyata dalam kajian penelitian saya, ternyata Allah pun juga adalah karang-karangannya Muhammad. Anda tahu kalau Anda mau dikerjain dukun pengganda uang, tahu nggak? Menurut jin Ifrit yang datang kepada, bawalah duitmu yang banyak, serahkan kepadaku supaya ku gandakan. Dia nggak tahu bahwa jin Ifrit itu karangannya si dukun itu. Untuk memperalat orang tersebut menyerahkan duit kepadanya. Makanya kalian harus pikir secara mendalam. Apakah Allah itu adalah karangannya Muhammad untuk melancarkan aksinya? Karena Aisyah pernah bilang, Aisyah istrinya Muhammad pernah bilang, sungguh aku tidak pernah melihat Tuhanmu itu kecuali sigap menuruti hawa nafsumu. Aisyah yang ngomong. Kenapa Aisyah bisa ngomong begitu? Kenapa Aisyah bisa bilang bahwa Tuhannya Muhammad itu tidak pernah dilihat kecuali menuruti hawa nafsunya Muhammad? Nah, Anda harus bisa memikirkan, apa jangan-jangan Allah itu adalah karangannya Muhammad untuk melancarkan atau memuluskan aksinya dalam memenuhi hawa nafsunya. Gimana nih? Makanya ada ayat dalam Al-Quran. Kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan kamu juga boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Ada ayatnya. Dan kamu juga boleh menggauli perempuan-perempuan yang telah kamu ceraikan. Ngomonglah Aisyah, Muhammad, aku tidak pernah melihat Tuhanmu itu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Menjadi pertanyaan sekarang. Berangkat dari situ kalian harus mulai mempertanyakan. Apa jangan-jangan Tuhannya Muhammad itu adalah ciptaannya sendiri?
Karena tidak ada Tuhan model begitu dalam Bible dan Taurat. Lagi pula Tuhan dalam Bible dan Taurat itu tidak bernama Allah. Sejak kapan ada Tuhan bernama Allah itu sejak kapan? Gitu loh ya. Memang pernyataan saya ini agak sedikit keras teman-teman. Tapi itulah yang faktanya, itulah yang terjadi ya. Yang ngomong itu Aisyah loh. Yuk silakan, artis Minang. Artis Minang, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Artis Sebentar, Minang. Bang, sebentar. Ya, sebentar, Bang. Sebentar. Jangan lama-lama. Sebentar, nanti lama-lama besok jadinya. Panjang lah kepalamu nih. Ya, artis Minang, saya mau tanya dulu sama abang nih. Abang nih Muslim atau apa bang? Muslim, Bang. Muslim. Gimana bang? Benar tidak bang yang saya sampaikan itu bang? Halo? Apa itu, Des? Yang masalah di Apa tuh yang mana disampaikan? menurut istrinya Muhammad, Tuhannya Muhammad itu begitu sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad. Tuhan Muhammad Begitu sigap menurut menuruti hawa nafsunya Muhammad. kok salah, Bang? Itu maksudnya gimana? Ya, jadi menurut menurut Aisyah, Tuhannya Muhammad itu sangat cepat, sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad. Selama Anda jadi orang Islam, Anda tidak tahu itu? Selama jadi orang Islam tidak pernah tahu itu? Kalau saya kurang Saya akan tunjukkan. tahu. Ini saya Coba tunjukkan kepada jelasin, Anda ya. jelasin. Baik. Di dalam Bukhari 4414 dikatakan ya. Nih. Saya tampilkan kepada Anda, apakah benar Tuhannya Muhammad begitu cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad? Kita akan berulang lagi teman-teman ya tema-tema ini karena banyak muslim yang belum sadar juga. Nih. Lihat ya Bang ya, kelihatan ya? Nih ya, hadisnya jelas Ya. Bang ya. Berkaitan dengan surah Al-Ahzab ayat 51. Dan seterusnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah seorang setubuh dengan Muhammad? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Saya Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Rabbmu, Tuhanmu, kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu. Kata keinginan ini bang, kalau kita cek bahasa Arabnya, hawaika. Nih bang, nih, hawaika, hawa nafsumu. Jadi menurut Aisyah, dia tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad, kecuali Tuhannya Muhammad itu sangat cepat, gesit menuruti hawa nafsunya Muhammad. Yang ngomong bukan saya, istrinya Muhammad sendiri. Gimana? Nah, Jadi apakah Anda masih percaya jangan-jangan Allah itu adalah karang-karangannya Muhammad sendiri? oh salah, Bang. Ini tema Abang nih salah loh. Abang mungkin kurang berilmu juga ya. Muhammad itu apa tadi temanya itu? Muhammad itu temanya kurang setuju saya, Bang.
Oke lah Bang, saya harapkan Anda belajar dulu lah ya Bang ya. Jangan naik ke Bukan saya sini. yang belajar, Bang. Ya. Nabi Muhammad masa dibilang Tuhan, abang kan enggak punya ilmu Aduh, kayaknya. diulang-ulang lagi. Oke lah, baiklah. Kita turunkan dulu ya. Ternyata dia tidak menyimak sedari awal, teman-teman. Oke, teman-teman ya, nampaknya kita ini sudah sampai kepada penghujung acara nih, teman-teman ya. Wah, kok cepet banget, Bang. Baru belum ada jam 10, Bang. Kok sudah tutup? Teman-teman, karena saya harus ada kegiatan, ya. Lanjut terus maunya. Karena YouTube-nya sudah macet juga teman-teman ya. Nanti saya perbaiki dulu YouTube saya karena sudah macet. Nanti saya perbaiki dulu kenapa. Tiba-tiba laptop saya itu menghitam teman-teman. Nampaknya nggak tahu tuh laptop ya. Ya teman-teman di akhir acara sekali lagi ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang suka dengan channel Elis TV. Bagi teman-teman yang mensupport channel Elis TV. Hati-hati teman-teman. Banyak akun-akun palsu di luaran sana. Yang mengatasnamakan Edis TV. Hati-hati kalau tiba-tiba orang mengaku-ngaku Edis TV pakai foto profil saya ngechat atau kirim pesan kepada Anda atau telepon-telepon Anda, hati-hati ya. Kalau teman-teman ingin betul-betul mensupport saya itu hanya punya nomor ini teman-teman yang di layar. Jadi kalau teman-teman ingin mensupport, teman-teman supportnya melalui ini, tidak ada yang lain. Pokoknya kalau teman-teman mau support Edis TV tapi muncul nama orang lain, pasti itu penipuan. Ya, nama saya itu aslinya Edis. Itu nama asli saya. Ada belakangnya, ada nama lanjutannya, tapi nama depan saya itu Edis. Jadi pastikan kalau teman-teman ingin mensupport langsung silakan bagi teman-teman yang mensupport silakan tangkap layarnya, screenshot. Teman-teman yang di YouTube juga ya, walaupun YouTube saya sudah macet. Oke, saya rasa itu saja dulu teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman hati-hati, ada banyak penipuan karena akun-akun palsu ya. Ini saya tampilkan di sini nih. Untuk pengumuman ya, ada 250 lebih akun di Facebook, YouTube, TikTok, Instagram mengatasnamakan Edis TV padahal pemiliknya bukan saya. Hati-hati kalau mereka tiba-tiba kirim pesan. Ya. Kalau Edis TV yang sejati yang benar, Edis TV yang asli, itu tidak akan mungkin secara tiba-tiba ngirim Anda pesan, minta nomor HP Anda, ingin Anda melakukan, nggak ada itu, nggak ada. Langsung blokir kalau ada Edis TV yang begitu. Ya, jadi itu Edis TV palsu, teman-teman. Ya, pastikan teman-teman tolong disebarkan supaya tidak banyak lagi orang berjatuhan korban karena ada seorang ya ibu-ibu bilang kemarin itu ada orang ngaku Edis TV bahkan sempat katanya mau dinikahkan sama cucunya atau anaknya begitu. Coba serem kan teman-teman, ngerti? Jadi ya teman-teman ya hati-hati. Kalau ada orang kalau ada akun Edis TV tiba-tiba nginbox kamu, nginbox kalian, langsung blokir. Karena Edis TV nggak akan tiba-tiba nginbox kalian. Kalian dulu pasti yang nginbox duluan ya. Seperti itu. Aduh Tuhan ya. Halo, selamat bergabung semuanya. Hai teman-teman yang tadi spill produk boleh banget, dengan senang hati akan aku spill produk yang ada. Teman-teman gak usah ragu, gak usah bimbang dengan produk yang aku jual. Halo semuanya. Halo Kak Angel, BTW nama kita sama banget.
Halo, selamat bergabung semuanya. Pengiriman dari mana, Kak? Pengiriman kami dari Kota Malang, Jawa Timur ya, Kak. Pengiriman kami dari Kota Malang, Jawa Timur. Kakak nggak usah risau, nggak usah takut tentang pengiriman karena jika kakak pesan hari ini, besok akan kami kirimkan. Tapi untuk besok kayaknya kami libur ya, Kak. Mungkin di hari Senin akan kami kirim karena besok kami libur. Teman-teman di sini Malang, boleh banget langsung ke offline store kami di Jalan Koral nomor 20 Telogomas, Kota Malang. Dengan senang hati akan saya layani dengan penuh cinta. Mana ke Angel tadi? Teman-teman yang ingin bertanya boleh banget. Lagi sakit, Bray, tetap jualan, coy. Nah, aku mau spill yang ini ya, sebentar. Aku mau spill kemeja yang salur merah kayak gini, terus salur kuning seperti ini, sama yang ini. Nih, aku punya 3 warna kemeja seperti ini. Teman-teman bisa langsung cek saja di keranjang kuning yang telah aku sematkan. BTW di sini aku punya yang salur kuning. Nah, di salur kuning ini terdapat aku di sebelah kiri seperti ini. Lengannya lengan panjang dengan model kerak seperti ini. Bahannya 100% katun, produk Emba original asli. Ukuran yang aku pegang ini ada di ukuran L, tapi kami punya 3 ukuran, yaitu M, L, dan XL. Teman-teman gak usah ragu, gak usah takut ataupun takut karena ukurannya gak ada, tapi kami di sini semua ukurannya lengkap, mulai dari M, L, dan XL, semua lengkap di sini ya. XL pun ada di sini. Nggak mau. Oke, lanjut di sini. Halo Dembos. Pasti udah lapor Sarah di sini. Ih, gemes banget kan kalian. Nggak mau. Aku nggak mau. Mau salam buat siapapun aku nggak mau. Oke teman-teman, lanjut ya. Nah, tadi kan yang salur kuning seperti ini. BTW, salur merah sama salur kuning, aku tuh punya salur biru. Tapi aku bingung salur birunya lagi disimpan di mana. Oh, ada deh. Ada salur biru. Pokoknya salur birunya itu mirip seperti ini. Aku tahu ini siapa, Waldi. Kocak.
Apa dia nonton keluar nggak? Oke lanjut, aku kan bilang salur ini ada yang aku punya tuh lagi. Halo, Wali keluar nggak? Capek banget. Aku lagi kerja, lagi jualan, jangan kok ganggu, aku gamper kau ya. Nama gue Angel, nggak ada Bojel. Halo Wali.